قيل لكم تفسحوا في المجالس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ternyata Ning Ummi Laila ini tidak hanya salah dalam pemahamannya di sebagian fikih, praktek-praktek ibadah, akan tetapi salah juga di dalam membaca kitab, bahkan salah juga di dalam cara membaca Quran. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena membaca Quran ini adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang ustadz ataupun ustazah atau seorang pendai, pendakwah. Bagaimana mungkin dia mengajari orang lain tentang membaca Quran sedangkan dia sendiri tidak mampu membaca Quran secara benar? Mari kita perhatikan ini bacaannya yang diupload oleh akun Bunda 3. Nah, kita dengarkan. Ini di dalam captionnya, Masya Allah, suara merdu Ning Ummi Laila bikin merinding. Kita dengarkan, semerinding apa bacaannya. يا أيها الذين آمنوا إذا Oh, ayat yang dia baca ini adalah surah Al-Mujadilah atau bisa juga dibaca Al-Mujadalah, yaitu surah ke-58 dari Al-Quran. Ayat 11. Ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا. Nah, sampai di situ sudah ada kita temukan kesalahan. Apa itu? Bernapas di tengah-tengah ayat. Ini adalah sebuah kesalahan dalam membaca Quran. Kalau orang biasa yang tidak tahu dengan tata cara baca Quran, itu kesalahan wajar. Tapi kalau orang yang sudah bergelar ustazah, nah ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena bernapas di pertengahan Al-Quran, di pertengahan membaca Al-Quran itu tidak dibenarkan dalam ilmu tajwid. Karena kalau kita bernapas, sama saja dengan kita berwakaf. Berwakaf di tempat yang tidak tepat, itu bahkan bisa menyebabkan perubahan makna. Makanya nanti akhirnya hukumnya menjadi haram bagi orang yang sadar atau tahu dan mengetahui hukumnya tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mengerti dengan hukum-hukum tajwid, mereka tidak dibebani hukum. Artinya mereka akan tetap mendapatkan pahala ketika membaca Quran walaupun tersalah. Akan tetapi bagi mereka yang bergelar ustazah, ini adalah kesalahan yang fatal. Sehingga tidak bisa dibenarkan. يا أيها الذين آمنوا إذا. Nah, di situ. Manu berhenti napas, dia ngambil napas dia di situ, kemudian dia sambung. Iza. Nah, kita tidak mengkritik bagaimana lagunya ya. Lagunya bagus, suaranya mantap. Akan tetapi eh, yang lebih penting daripada lagu, yang lebih penting daripada suara itu adalah tajwid. Ini tajwidnya tersalah. Ibarat kata, tajwid ini adalah pokok daripada bacaan Quran. Orang boleh suaranya tidak bagus, orang boleh suaranya tidak merdu, lagunya tidak seperti Ummi Laila, boleh. Akan tetapi kalau bacaannya itu salah,
di bidang tajwidnya ini adalah sebuah kekeliruan. Wa man lam yujawwidil Qur'an asimu. Barang siapa yang membaca Quran tidak bertajwid, berdosa. Dan kesalahan ini tidak hanya satu kali, bahkan diulangnya lagi pada bacaan-bacaan yang akan datang. Mari kita dengarkan lagi. قيل لكم تفسحوا في المجالس. Tafas ini banget lagi di pertengahan kalimat, di pertengahan kata bernapas. Banget. Tafas kada boleh, tidak dibenarkan dalam membaca Quran seperti itu. Bernapas itu dibenarkan ketika dia berhenti wakaf. Nah, wakaf di situ dia boleh bernapas. Tapi ketika di pertengahan baca Quran, dia tidak boleh bernapas. Kalau bernapas berarti dia salah dalam membaca Quran. قيل لكم تفسحوا في المجالس. قيل لكم تفسحوا في المجالس. Seharusnya kita jangan terlalu fokus kepada lagu-lagu. Jangan terlalu fokus kepada suara yang indah. Tapi yang lebih kita utamakan adalah yang lebih pokok, yaitu cara membaca Quran yang baik dan benar dulu. Kemudian silahkan ditambah dengan lagu-lagu untuk memperindah bacaannya itu, selama tidak keluar daripada kaidah-kaidah tajwid. Tidak hanya Umi Laila, yang lain pun banyak juga yang seperti ini. Orang lebih mengutamakan lagu ketimbang daripada hukum-hukum tajwidnya. Sehingga banyak tersalah di dalam baca Quran. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Karena menyesuaikan dengan lagunya itu. Lagu itu tidak penting. Yang penting itu adalah tajwidnya benar. Sehingga tidak merubah makna, tidak merubah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut. Kalau tajwidnya salah, kemungkinan besarnya akan merubah makna. Walaupun tidak merubah makna juga, itu pun akan berpengaruh kepada bacaannya. Kita bukan berarti meremehkan lagu, meremehkan suara orang, tidak. Silahkan kalian bersuara bagus, silahkan kalian melantunkan Al-Quran dengan merdu, dengan indah. Akan tetapi, jangan sampai kamu lupakan tajwidnya. Mungkin orang biasa akan melihat ini, wah seperti komentar yang ada di dalam akun TikTok ini. Masya Allah, suaranya merdu. Iya, memang suaranya merdu. Saya akui. Suaranya merdu. Lagunya mantap. Tajwidnya amburadul. Ini sama dengan semacam ini. Ada mobil. Catnya bagus. Interiornya bagus. Tapi mesinnya mogok. Nah, semacam itulah gambarannya. Kalau tajwid seseorang itu keliru, salah. Buat apa penampilan yang bagus, tapi isinya malah tidak bagus. Dan ini dilantunkan oleh seorang ustazah. Dikhawatirkan nanti akan ditiru oleh anak-anak muda, oleh murid-muridnya, oleh masyarakat yang mendengarkan bacaannya. Dikira karena dia ustazah, inilah bacaan yang benar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita tidak meremehkan ataupun merendahkan ataupun mau meruntuhkan Ning Umilai, bukan. Silahkan dia berkarya, silahkan dia ceramah, silahkan. Kita tidak merendahkan atau ingin menjatuhkan dia, tidak. Kita hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ini loh yang salah.
supaya jangan diikuti. Tapi alangkah lebih baiknya Ning Ummi Laila sendiri memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Maka sekali lagi saya sampaikan, kesalahan Ning Ummi Laila ini bukan hanya di sini, dia baca kitab salah, pemahamannya juga keliru tentang beberapa hal, terutama tentang cara-cara ibadah. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.